Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis. Dan pada hari ini kita akan membahas tema tentang pengamalan Pancasila dalam agama Buddha. Telah hadir bersama saya seorang narasumber, beliau adalah guru agama Buddha, Bapak Putu Supartana SAG. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Iya, sesuai dengan tema kita yaitu pengamalan Pancasila dalam agama Buddha. Nah, bagaimana pandangan agama Buddha tentang Pancasila yang menjadi dasar negara kita, Pak Guru? Iya, perlu diketahui bahwa dalam pandangan agama Buddha ini kita mengenal dua Pancasila ya. Yang pertama adalah Pancasila yang di dalam ajaran Sang Buddha yang berhubungan dengan moralitas, dan yang kedua adalah Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila yang di dalam agama Buddha ini itu berupa moralitas, berupa anjuran tentang kehidupan sosial, seperti misalnya kita dianjurkan untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Nah, bagaimana kita dalam agama Buddha ajarannya apakah sesuai dengan Pancasila dasar negara ini? Yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah di dalam agama Buddha kita mengenal konsep ketuhanan? Nah, ketuhanan di dalam agama Buddha itu terdapat di dalam kitab Udana 8 ayat 3. Ajatang, Abutang, Akatang, dan Asankatang. Yang artinya bahwa ada yang tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan mutlak. Nah, ini dijadikan konsep ketuhanan dalam agama Buddha, sehingga kalau ada yang mengatakan atau berpandangan bahwa agama Buddha itu merupakan agama yang tidak mengenal adanya Tuhan, nah ini bisa dibantah dengan kitab Udana 8 ayat 3 ini. Cuma konsep ketuhanan di dalam agama Buddha ini berbeda dengan konsep ketuhanan dalam masyarakat umum, karena ketuhanan di dalam agama Buddha itu tidak dibahas atau tidak dianggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan manusia dan alam ini. Contoh misalnya ketuhanan di dalam agama Buddha itu kan tadi dikatakan tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tidak menjelma, dan mutlak. Sehingga terkadang konsep ketuhanan dalam agama Buddha ini tidak ada seperti Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengadili, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita konsisten dengan 4 kata tadi, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan mutlak. Ini tidak tampak. Oleh karena itu kita menyakralkan ketuhanan ini, tidak membicarakan secara sembarangan. Nah, oleh karena itu di dalam kitab-kitab Buddhis itu tidak banyak membicarakan tentang konsep ketuhanan ini, tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, ini beda. Nah, terkadang kan umat Buddha itu kadang juga sampai bingung bagaimana sih ketuhanan dalam agama Buddha itu, karena tidak terlalu dibahas. Intinya
Pancasila dasar negara dengan ajaran Sang Buddha itu relevan antara sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nah, kemudian ketuhanan yang Maha Esa ini kita bisa mewujudkannya di dalam kehidupan bermasyarakat itu kita bisa lihat juga dalam cerita Raja Asoka, di mana Raja Asoka ini mengajarkan tentang toleransi dalam beragama. Nah, ini juga merupakan satu wujud konsep berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita menghormati agama lain meskipun berbeda pandangan tentang ketuhanan itu. Nama Tuhannya beda, caranya berbeda. Kita lihat semua agama juga berbeda cara ibadahnya kan. Tetapi kita toleran, menghormati, menghargai setiap pandangan, setiap konsep yang mereka sampaikan. Karena di dalam cerita Raja Asoka itu beliau mengatakan bahwa siapapun yang menghina agama orang lain sebenarnya dia telah menjatuhkan agamanya sendiri. Kenapa demikian? Contoh misalnya saya beragama Buddha, kemudian saya memiliki perilaku yang tidak baik, nah, maka secara otomatis orang akan menilai saya tidak bagus, ajaran saya atau agama saya juga otomatis tidak bagus. Apalagi ketika kita melakukan hal yang salah, kemudian bawa-bawa nama agama, nah itu nama agama itu akan semakin rusak. Nah, oleh karena itu penting sekali dalam hal ini kita memiliki toleransi dalam beragama. Inilah konsep atau pandangan Buddhis tentang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kalau menurut saya adalah sila yang luar biasa, dan semua agama atau agama justru menurut saya dilihat dari sila kedua ini. Orang yang beragama harus memiliki kemanusiaan. Kalau orang beragama tidak memiliki kemanusiaan, disitulah sebenarnya kegagalan kita dalam beragama. Kenapa? Karena kemanusiaan ini sangat penting dan sangat diingini oleh semua makhluk ya. Nah, di dalam agama Buddha kita pandangan kemanusiaan ini relevansinya dengan agama Buddha yaitu Brahma Wihara, yaitu yang pertama adalah cinta kasih, yang kedua belas kasihan atau ketika melihat orang lain kasihan itu belas kasihan ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah simpati, dan yang keempat adalah keseimbangan batin. Yang pertama, metta atau cinta kasih. Setiap makhluk hidup itu mendambakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, ya kan? Kebahagiaan. Nah, untuk itu bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya adalah perdamaian. Nah, perdamaian, tidak adanya kekacauan. Disitulah seseorang akan bisa melaksanakan aktivitas dengan tenang. Nah, kalau seseorang memiliki cinta kasih, semua akan damai. Tapi kalau seseorang kuat kebenciannya, itu tidak akan damai dimanapun. Nah, ini penting. Dengan seseorang memiliki cinta kasih, maka kemanusiaan pun akan muncul, akan timbul. Oleh karena itu
penting bagi seseorang untuk memiliki cinta kasih. Yang kedua, belas kasihan. Orang yang memiliki cinta kasih belum tentu memiliki belas kasihan. Contoh misalnya, ketika kita melihat orang lain menderita, orang lain susah, apakah kita menolong? Kadang kita kasihan, aduh kasihan ya orang itu susah, tetapi tidak melakukan satu tindakan yang dapat meringankan kesusahan orang tersebut. Nah itulah belas kasihan. Dia kasihan, dia cinta kasih, tapi tidak ada upaya untuk melakukan pertolongan terhadap orang yang susah itu. Jadi memiliki cinta kasih belum tentu memiliki belas kasihan. Kalau dalam agama Buddha itu kita menyebutnya karuna, belas kasihan. Nah ini penting, karena kalau sifat belas kasihan ini tidak ada, maka gerakan-gerakan sosial seperti membantu dengan materi kepada orang yang susah itu tentu tidak ada. Jadi penting sekali seseorang memiliki cinta kasih dan disambung dengan belas kasihan, metta karuna itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah simpati. Ketika kita melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain berprestasi dan lain sebagainya, apakah kita turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain? Karena kebanyakan kita kadang iri melihat orang lain bahagia. Lihat orang lain bahagia, wah kita tidak senang. Lihat orang lain sukses, kita tidak senang. Iri hati. Nah, ini juga menjadi problem di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, pentingnya mengembangkan sikap yang turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ketika melihat orang lain sukses, ya kita mengucapkan selamat ya kamu sukses, atau selamat ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi akan tercipta keharmonisan, kedamaian antar sesama manusia dan orang lain. Dan yang keempat adalah UPK. UPK ini adalah keseimbangan batin. Ketika kita melihat orang lain bersalah, tetapi karena dia misalnya keluarga kita atau sanak famili kita atau anak kita atau istri kita, pacar kita dan lain sebagainya, kita kadang memihak. Padahal orang itu salah. Contoh misalnya, saya punya anak saya berbuat salah kepada orang lain. Tahu anak saya itu salah, tapi karena tidak memiliki keseimbangan batin, tidak memiliki UPK, saya memihak, saya membela anak saya, padahal anak saya itu Guru, mohon salah. maaf harus saya potong karena kita akan kembali lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu pengamalan Pancasila dalam agama Buddha. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong pembahasannya, silakan dilanjutkan. Iya, yang UPK. Iya. Itu jadi kita penting untuk mengembangkan UPK dalam kehidupan kita, sehingga ketika misalnya tadi itu anak saya berbuat salah, ya kita harus mengatakan itu salah, itu tidak baik dilakukan, jangan diulangi gitu. Kemudian kita menasihati, mengajak, bukan membela. Atau misalnya seorang hakim dalam memutuskan satu perkara, nah dia tidak boleh memihak, dia harus UPK. Siapa salah, siapa benar harus sesuai keputusannya. Nah inilah UPK, keseimbangan batin. Atau misalnya ketika kita mengalami satu masalah, kemudian kita berpikir bahwa wah ini
eh, saya ini diginikan, saya ini mengalami apa ya, ketidakbaikan di dalam kehidupan masyarakat, saya ini digosipin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di dalam Buddhis kita juga harus UPK, bahwa kita mengenal tentang tumimba lahir. Oh iya, mungkin di kehidupan yang lampau saya pernah berbuat begini pada orang itu, gitu kan. Sehingga dengan memiliki pemikiran semacam ini, kita jadi tidak memiliki dendam atau kebencian kepada orang yang melakukan perbuatan salah kepada kita. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, di dalam agama Buddha, persatuan ini juga penting sekali ya. Kita melihat cerita pada zaman Sang Buddha itu, pada waktu itu terjadi konflik antar dua kerajaan, yaitu kerajaan Sakya dengan kerajaan Kolia. Waktu itu dua kerajaan ini sedang bertikai memperebutkan air sungai Rohini. Jadi dua kerajaan ini kan memiliki sektor pertanian yang sangat besar, persawahan. Nah, dua-duanya ini memerlukan air. Dulu belum ada bendungan atau belum ada irigasi seperti saat ini, sehingga waktu itu kedua kerajaan ini sama-sama mengingini air sungai itu, karena kebetulan waktu itu air sungainya sedang surut, sehingga debit air yang diperlukan untuk masuk ke dalam sawah mereka itu banyak. Nah, akhirnya mereka saling mengambil air nih, membuka lahan, membuka air sungai itu supaya lari ke persawahan mereka. Tapi ini dua kerajaan ini begitu saling mengambil air, berebut air, akhirnya terjadilah keributan, terjadilah cekcok yang kemudian sampai melibatkan raja mereka. Nah, akhirnya kedua kerajaan itu memutuskan untuk berkonflik atau berperang untuk mendapatkan air itu. Nah, ketika mereka sudah bersiap akan berperang, waktu itu tiba-tiba Sang Buddha muncul. Waktu Sang Buddha muncul, karena waktu itu Sang Buddha sangat dihormati di India di masa itu, lalu mereka ketika melihat Sang Buddha tidak jadi berperang, berhenti berperang, membatalkan perangnya itu, karena waktu itu memang belum terjadi perang kan, baru mau berperang. Tiba-tiba Sang Buddha muncul di tengah-tengah mereka. Nah, lalu Sang Buddha bertanya kepada kedua suku itu, dua kerajaan itu, kalian ini mau berperang, mempermasalahkan apa? Baru mereka cerita mempermasalahkan tentang air sungai ini, di mana mereka sama-sama membutuhkan air ini. Lalu kenapa harus dengan berperang? Lalu Sang Buddha bilang, mana lebih berharga, air sungai ini atau kehidupan kalian? Coba bayangkan kalau mereka berperang, kemudian meninggal, mati begitu, terbunuh di dalam medan pertempuran itu. Terus satu kerajaan itu kalah misalnya. Mana lebih berharga, nyawa atau air sungai itu? Mereka menjawab, nyawa kami lebih berharga. Lalu Sang Buddha memberitahu, kalau begitu ya jangan berkonflik, jangan berperang. Kalian seharusnya bersatu, bekerja sama. Bagaimana caranya air sungai ini menjadi dua bagian, jadi setengahnya ke kerajaan Kolia, ke setengahnya ke kerajaan Kapilawastu, itu kerajaan Sakya, itu suku Sakya itu. Akhirnya setelah mendengar ceramah dari Sang Buddha itu, akhirnya mereka berdamai, lalu membagi air sungai itu menjadi dua dan tidak terjadi perkelahian atau peperangan. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan, berbahagialah mereka yang dalam persatuan, dan berbahagialah ya orang-orang yang selalu
bersatu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya persatuan itu. Bahkan kalau kita flashback ketika zaman penjajahan, zaman peperangan di Indonesia ini, kalau waktu itu masyarakat kita tidak punya misi persatuan untuk memerdekakan Indonesia ini, maka Indonesia ini belum tentu merdeka. Jadi ada satu tujuan, visi, dan misi yang sama, yaitu untuk memerdekakan. Sehingga setiap pergerakan di daerah-daerah ketika itu, mereka tujuannya satu, Indonesia merdeka. Nah, jadi persatuan penting sekali. Nah, kemudian cerita yang kedua, dulu zaman Sang Buddha itu ada seorang raja namanya Ajatasattu. Dia juga waktu itu ingin menyerang kerajaan suku Waji. Kemudian sebelum Ajatasattu ini menyerang suku Waji ini, lalu Ajatasattu ini mengirim menterinya untuk ketemu Sang Buddha untuk menanyakan apakah kalau Sang Buddha Ajatasattu menyerang suku Waji ini dia bisa menang atau tidak begitu. Nah, lalu dia mengutus menterinya itu. Setelah ketemu Sang Buddha, lalu dia menanyakan perihal itu. Saya akan menyerang suku Waji. Apakah suku Waji ini di Sawati situ ya? Apakah saya bisa menang? Nah, lalu Sang Buddha memberikan pertanyaan kepada Brahmana itu. Apakah saat ini suku Waji ini masih sering melakukan musyawarah? Yes, ya masih. Kedua, apakah setiap bermusyawarah mereka melakukan itu dengan damai, dengan tenang? Lalu Brahmana itu juga menjawab, iya. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa mengalahkan suku Waji, karena mereka ini masih kompak, masih bersatu. Nah, sehingga kalau kamu menyerang suku Waji saat ini, kamu pasti kalah. Nah, lalu mereka batal untuk menyerang suku Waji itu. Lalu Brahmana ini menyampaikan kepada Ajatasattu. Nah, ternyata dari jawaban Sang Buddha ini mereka jadi mengetahui kekuatan dari suku Waji ini, bahwa suku Waji ini bisa kuat karena persatuan mereka kuat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah oleh si Raja Ajatasattu ini mengutus Brahmana itu masuk ke suku Waji itu, kemudian di situ dia ditugaskan untuk menjadi memprovokatori atau memprovokasi masyarakat di situ, para pejabat di situ, supaya mereka tidak bersatu, supaya tidak kompak. Nah, pada saat mereka tidak bersatu, tidak kompak, barulah nanti kita serang negaranya, karena mereka sudah tidak bersatu lagi. Nah, akhirnya si Brahmana itu diutus ke kerajaan Sawati itu. Kemudian di sana dia berpura-pura seolah-olah diusir oleh Raja Ajatasattu. Karena si Brahmana ini adalah orang yang sangat pintar, terkenal, sampai di Sawati itu juga mereka tahu bahwa Brahmana ini orang pintar. Nah, mereka nerima. Oh iya, kalau gitu kamu tinggal di kerajaan saya sini. Nah, dia dikasih jabatan. Akhirnya dia menjadi menteri juga di kerajaan itu. Nah, ketika suatu hari ada musyawarah, ada rapat begitu, si Brahmana ini membisiki satu anggota dewan. Nah, padahal dia tidak bicara apa, cuma seolah-olah berbisik. Yang lain itu melihat apa yang dibisikkan Brahmana itu kepada anggota dewan.
sebentarnya ditanya anggota dewan itu, tadi Brahmana itu bisik apa? Si anggota dewan itu bilang tidak ada, karena memang dia tidak membisikkan, tapi dia cuma pura-pura seperti membisikkan. Iya. Nah, yang ini mulai curiga sama anggota dewan itu. Wah, ini seperti ada rahasia begitu. Nah, kemudian besoknya begitu lagi, besoknya begitu. Nah, akhirnya mulailah satu anggota dewan ini mulai mencurigai itu. Jadi mulai timbul kecurigaan. Karena ini dicurigai, dia tidak terima kan. Akhirnya mulai membenci. Nah, akhirnya di situ mulailah terjadi ketidakkompakan, ketidakrukunan, tidak bersatu, mulai benih-benih perpecahan itu terjadi. Akhirnya mereka tidak bersatu lagi. Terus kelompok mereka ini jadi kelompok-kelompok. Nah, sampai akhirnya suatu hari si Brahmana ini, menterinya si Raja Ajatasattu ini mengirim surat bahwa saatnya sekarang menyerang suku Aji ini. Diseranglah. Waktu diserang itu karena mereka ada pertikaian internal di dalam itu, jadi mereka saling suruh, nah, kamu kan yang merasa jago, silahkan lawan pasukan itu. Nah, saling ini, saling lempar. Kamu juga merasa jago, coba kamu serang itu. Akhirnya cuma saling tunjuk, mereka tidak bersatu. Akhirnya gampang ditaklukkan. Nah, itu akhirnya kerajaan itu hancur, dapat ditaklukkan oleh Ajatasattu. Nah, inilah akibat dari tidak bersatu. Nah, ini bahaya. Jadi persatuan itu sangat penting sekali. Di dalam kitab Jataka juga ada sebuah kisah tentang ketika Pangeran Siddhartha terlahir sebagai kelompok burung puyuh. Ketika itu di sebuah hutan ada seorang pemburu yang setiap hari dia berburu menangkap burung puyuh. Ya, Pak Guru, mohon maaf, ditahan dulu, nanti akan dilanjutkan. Dan pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu pengamalan Pancasila dalam agama Buddha. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong, silakan dilanjutkan. Iya. Kemudian satu hari si pemburu ini mau menangkap buruannya, itu dia membawa jaring. Nah, dia setiap hari itu kerjanya berburu menangkap burung puyuh. Dan kalau sudah dapat dia jual. Nah, itu dia menangkap dengan jaring. Suatu hari ada burung puyuh ngumpul begitu, kemudian dilempari jaring. Waktu dilempari kan burungnya itu langsung tertutup jaring begitu kan. Nah, waktu itu kebetulan si Bodhisatta itu yang terlahir sebagai burung puyuh itu ngasih tahu kepada teman-temannya, kita harus bersatu. Mari kita sama-sama mengepakkan sayap kita supaya jaring ini jadi terangkat. Wah, setuju mereka mengikuti instruksi dari si Bodhisatta. Ketika kena jaring, mereka ngepakkan sayapnya sama-sama, jaringnya ini terangkat. Nah, terangkat, kemudian mereka cari pohon yang besar, yang tinggi, kemudian mereka hinggap di situ. Nah, sehingga jaringnya itu di atasnya itu kan. Nah, burungnya kemudian turun ke bawah. Nah, jadi si pemburu ini harus ngambil jaringnya di pohon yang tinggi yang besar itu. Nah, dia harus naik. Akhirnya setiap hari waktu dia itu habis cuma untuk ngurusi jaringnya yang dibawa terbang oleh burung itu. Sehingga dia tidak mendapatkan hasil tangkapan. Nah, sampai setiap pulang istrinya itu marah karena suaminya tidak membawa hasil apa-apa dari bekerja itu. Tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya si suami itu berpikir, nah, setiap kali dia membuang jala itu, burung puyuh ini mengangkat jaringnya itu. Artinya si burung puyuh ini bersatu dia.
kalau dia sendiri atau berapa burung saja tidak mungkin mampu mengangkat jaring itu. Kemudian dia melakukan satu trik yang bikin supaya burung puyuh ini saling bermusuhan. Dia mencari cara, dia belajar, akhirnya dia mendapatkan ide, mendapatkan cara untuk bikin burung puyuh itu saling bermusuhan. Lalu si Bodhisatta memberitahu, kalian harus selalu bersatu, jangan berkelahi. Tapi sepertinya karena sudah terjadi permusuhan di antara mereka, mereka tidak mendengarkan nasihat si Bodhisatta itu. Sampai akhirnya si tukang tangkap burung ini datang lagi, kemudian melemparkan jalannya di kelompok burung puyuh itu. Karena mereka tidak bersatu, tidak kompak, mereka saling berkelahi. Silahkan kamu kepakan sayap kamu, ini saling dorong begitu, saling suruh, coba kalau kamu jago, kalau kamu hebat, silahkan kepakan sayap kamu, angkat jaring ini. Cuma saling begitu, akhirnya jaringnya keburu ditahan sama si pemburu itu, akhirnya semuanya tertangkap dan mati. Nah, itulah bahayanya jika kita tidak memiliki persatuan. Jadi penting sekali kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia untuk bersatu. Jangan kita saling membenci antar umat beragama, antar suku, golongan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini juga kita perlu tahu apakah di dalam Buddhis juga ada permusyawaratan, musyawarah. Nah, kita merujuk kepada kitab Winaya Pitaka, di mana para biku itu oleh Sang Buddha dianjurkan untuk selalu menekankan musyawarah dalam melakukan satu kegiatan sosial. Contoh saja misalnya ketika Hari Katina yang baru saja kita laksanakan. Jadi misalnya zaman Sang Buddha itu, kalau Hari Katina itu kan mereka habis puasa itu bikin jubah kan. Nah, dulu kan zaman Sang Buddha itu jubah itu tidak banyak seperti sekarang, tidak gampang didapatkan seperti sekarang melimpah. Kalau zaman Sang Buddha itu jarang karena bikunya itu ada banyak. Nah, sehingga kain yang dibutuhkan juga banyak. Nah, waktu itu kalau biku-biku yang melaksanakan katina itu kemudian setelah mendapatkan jubahnya itu, kalau jadi jubahnya itu mereka akan melakukan musyawarah. Nah, siapakah orang yang akan diberikan jubah itu? Jadi mereka melakukan musyawarah. Nanti berdasarkan hasil musyawarah mufakat, jadi diambil secara demokrasi, berdasarkan suara terbanyak. Nah, siapa yang akan dikasih? Jadi nanti siapa yang mendapatkan suara yang paling banyak, dialah yang akan mendapatkan jubah itu. Jadi begitu di zaman Sang Buddha, sering mengadakan musyawarah atau rapat untuk memutuskan satu perkara. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita bisa melihat di dalam tiga nikaya di Sigalo-wada Sutta, di mana di situ diatur tentang kewajiban-kewajiban seorang guru kepada murid-murid kepada guru, kemudian orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, kemudian suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, di sini ada sebuah kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maksudnya adalah untuk terciptanya keadilan sosial
Contoh misalnya eh, kewajiban seorang suami kepada istri. Contoh saja misalnya ini ya. Si suami misalnya kalau di zaman dulu kan kebanyakan dia bertugas bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, ketika si suami bekerja, maka si istri yang di rumah memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Gitu. Misalnya masak, membersihkan rumah, mengurus anak. Nah, karena dia yang di rumah kan, menjaga harta yang ditinggalkan, yang diperoleh oleh suaminya, kemudian kan diberikan tanggung jawab kepada istrinya untuk mengurus itu. Nah, ini adalah sebuah kewajiban timbal balik antara suami dengan istri sehingga tercipta keharmonisan. Demikian juga dengan murid dan guru. Kalau zaman dulu kan guru itu tidak seperti sekarang sudah mendapatkan gaji dari negara misalnya kalau yang sebagai PNS dan lain sebagainya. Nah, zaman-zaman Buddha Gautama dulu kan tidak negara tidak menggaji guru kan begitu. Sehingga guru-guru itu mendirikan sekolah, kemudian nanti siapa yang mau belajar sama guru itu dia datang ke situ. Nah, kemudian nanti si murid ini sebagai balasan supaya gurunya tetap bisa mengajar, merawat sekolahnya itu, maka si murid harus membayar gurunya begitu. Jadi ada timbal balik yang harus dilakukan. Si guru mengajar, si murid memperhatikan apa yang diajar oleh gurunya sehingga apa yang disampaikan gurunya itu dia bisa pahami, dia bisa mengerti. Sehingga ilmunya itu tertransfer pada murid itu. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban. Nah, dengan demikian maka tercipta keadilan sosial. Dengan adanya kewajiban-kewajiban ini juga misalnya contoh lain antara majikan dengan bawahannya. Majikan atau atasan begitu tidak boleh memberikan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh bawahannya, misalnya pekerjaan yang terlalu berat, terlalu ekstrim, yang sebenarnya harusnya dikerjakan 2 orang, ini hanya 1 orang, sehingga dia harus bekerjanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, begitu kan? Yeah. Nah, itu jadi demikian juga bawahan bekerja, dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan itu juga bisa maju dan berkembang. Karena kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, perusahaannya bisa maju dan berkembang. Mungkin betul si karyawan itu tidak menjadi kaya, tetapi setidaknya itu bisa untuk bikin dia jadi mendapatkan penghidupan, ya kan? Sehingga hidupnya tidak susah karena mendapatkan gaji dari sana. Jadi ada timbal balik. Nah, itulah keadilan sosial dalam beragama Buddha. Jadi timbal balik antara kewajiban dalam kehidupan sosial. Nah, jadi itulah 5 sila ngopi yang ada di dalam agama Buddha yang sangat relevan dengan ajaran Buddha. Jadi semua sila-sila di dalam Pancasila Dasar Negara ini jika kita menghubungkan dengan ajaran Sang Buddha, kelima sila itu ada di dalam agama Buddha. Iya, tadi saya tertarik dengan pembahasan yang mengenai sila pertama ya. Pak Guru sempat mengucapkan satu kalimat yang tertera dalam Udana 8 ya Pak. Udana 8 ayat 3. Ayat 3 yang bunyinya Ajatang, Abutang, Akantang, dan Asangkatang. Apa maksud dari kalimat itu Pak Guru? Iya, jadi Ajatang, Abutang, Akatang, dan Asangkatang itu artinya tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan mutlak. Nah, ini maksudnya adalah bahwa
ada sebuah makhluk atau kekuatan begitu, ya apalah namanya, kita menyebutkan kalau di Indonesia ini Tuhan, itu bahwa konsep dalam agama Buddha itu Tuhan ini tidak diciptakan begitu, tidak dilahirkan, tidak menjelma, dan mutlak. Mutlak maksudnya adalah dia ini berlaku berlaku kapanpun, dimanapun, dan tidak memandang, tidak ada tentang waktu dan tentang tempat dan lain sebagainya. Contoh begini ya, ini listrik. Apakah orang beragama atau tidak beragama, percaya atau tidak percaya, ketika dia memegang strom itu, pasti dia akan kena strom. Nah, begitu. Ini maksudnya mutlak. Kemudian cahaya matahari misalnya, orang percaya atau tidak yakin atau tidak yakin, ketika ada cahaya matahari dia akan kena cahaya matahari begitu. Nah, ini mutlak. Guru, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu pengamalan Pancasila dalam agama Buddha. Nah, Pak Guru, silakan dilanjutkan pembahasan yang tadi. Jadi itu mutlak, orang percaya atau tidak percaya dengan strom, ketika dia memegang dia akan kena. Nah, itu. Jadi mutlak adanya. Kemudian tidak menjelma. Nah, ini. Jadi Tuhan dalam agama Buddha itu tidak menjelma. Dia tidak turun ke dunia dalam wujud manusia atau dalam wujud apapun untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Nah, ini tidak ada di dalam Buddhis. Kemudian tidak ada yang menciptakan dia. Nah, itu. Tidak diciptakan. Nah, kemudian tidak ada yang melahirkan dia. Nah, ini. Jadi ketuhanan dalam agama Buddha itu betul-betul apa istilahnya ya? Tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma dan mutlak, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dibahas gitu. Tidak bisa dibahas, dan memang bagaimana cara membahasnya, orang dia tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak diciptakan dan mutlak. Nah, oleh karena itu Tuhan dalam agama Buddha itu adalah sesuatu yang sakral, yang oleh umat Buddha ini kita hanya memuja tetapi tidak membicarakannya gitu, karena takut salah bicara, karena ini tidak bisa dibicarakan dengan cara sembarangan, tidak bisa dibahas dengan cara yang sembarangan, yang asal-asalan begitu. Nah, ini harus memerlukan sebuah ketenangan batin yang sangat luar biasa ya, dipahami oleh seseorang yang memiliki batin yang betul-betul bersih. Nah, itu maksudnya Ajatang, Abutang, dan Asan Katang itu. Iya, terus ke pembahasan mengenai sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak Guru sempat menyinggung tentang Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, bagaimana jika dari keempat ini salah satunya hilang? Gitu? Misalnya hanya 3 atau hanya 2, apa yang akan terjadi, Pak Guru? Ya, jelas terjadi sempurnaan batin, karena batin yang baik itu harus memiliki 4 ini. Yang pertama adalah cinta kasih, yang kedua belas kasihan. Ini sebenarnya 2 ini kan bersambung terus ini. Pertama cinta kasih dulu. Kalau sederhananya itu kita memiliki rasa sayang kepada semua orang begitu. Karena kalau rasa sayang, rasa kasihan ini tidak ada dalam diri kita, maka kita akan memandang orang lain itu
uh, selalu dengan kebencian. Ini bisa orang ngomong salah sedikit, sudah uh, jengkel sama dia begitu. Karena cinta kasihnya tidak ada. Atau kalau dalam agama Buddha, sila pertama itu yang panatipata, weramani, sikapadang sama diami itu, karena tidak ada cinta kasih ya kita akhirnya sampai membunuh begitu. Nah, yang kedua, cinta kasih ada, tapi belas kasihan tidak ada. Apa yang terjadi? Lihat, kalau kita ketemu orang yang pengemis misalnya, kasihan kan? Aduh, kasihan anak itu gitu, mengemis gitu. Kasihan, ada rasa kasihan, tapi karunanya atau belas kasihannya ada tidak? Kalau ada, maka dia akan merelakan uangnya meskipun cuma sedikit untuk diberikan kepada orang itu. Dengan demikian, itulah yang namanya belas kasihan. Atau misalnya ada orang kena bencana alam, contoh sekarang ada bencana alam, keluar ini kita sahabat kita di NTT ya kalau tidak salah ya, bencana alam. Nah, kita kasihan kan yang kena Gunung Merapi itu, aduh mereka harus mengungsi, tidak bisa tinggal di rumahnya karena rumahnya rusak. Ini cinta kasih, kita kasihan itu. Tapi apakah ada tindakan belas kasihannya atau karunanya? Apa tindakan karunanya? Ya tentu memberikan bantuan, pertolongan misalnya obat-obatan kah, selimut kah, makanan dan lain sebagainya, minuman. Nah, kalau orang punya belas kasihan, dia akan memberikan bantuan itu ke sana begitu. Kalau tidak, ya cuma kasihan saja, tidak ada gerakan belas kasihannya. Kemudian yang ketiga, simpati. Ketika kita kalau tadi kan yang susah, yang susah, yang karuna itu. Kalau yang mudita ini yang senang. Misalnya Nopi mendapatkan hadiah hari ini, misalnya mendapatkan hadiah mobil. Saya temannya Nopi, iri. Aduh, si Nopi dapat mobil, nggak senang itu. Sampai akhirnya berpikir negatif. Mudah-mudahan dia pakai mobil itu nanti celaka dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirannya jadi tidak bagus. Nah, ini namanya iri, tidak senang melihat orang lain bahagia. Nah, itu. Kalau yang ini kan cinta kasih yang kedua adalah belas kasihan, jadi kepada orang yang susah. Yang kedua, simpati kepada orang yang senang. Nah, yang keempat ini adalah UPK, keseimbangan batin. Nah, ini kita di sini memiliki keseimbangan batin, tidak memihak kepada keduanya. Tidak karena dia keluarga, kita memihak. Karena dia bukan keluarga, kita tidak memihak. Karena dia teman dekat, kita memihak. Karena dia bukan teman dekat, kita tidak memihak. Nah, di sini UPK, keseimbangan batin. Ini kadang-kadang yang orang tidak memiliki atau kurang orang miliki, keberpihakan. Keberpihakan yang salah tapi padahal dia sudah tahu salah karena temannya dibela-bela. Nah, itu tidak ada keseimbangan batin. Jadi inilah maksud dari 4 Brahmawihara itu. Nah, perlu diketahui juga tadi saya katakan bahwa kemanusiaan ini wujud dari beragama yang sebenarnya, kemanusiaan ini. Karena kalau jiwa kemanusiaan ini tidak ada, itu menurut pandangan saya, orang itu sebenarnya gagal dalam beragama. Beragama itu tidak cukup hanya dengan beribadah. Beragama itu harus juga ditunjukkan dengan rasa, cinta kasih kepada orang lain. Kita ketika melihat orang lain itu bagaimana gitu, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, tidak. Pokoknya kita harus saling menjaga, saling melindungi kan gitu. Itu cinta kasih. Kalau ketemu makhluk, ya semua makhluk hidup lah, kita harus pancarkan cinta kasih kepada mereka.
Ketika mereka susah, kita tolong. Ketika mereka sukses atau berbahagia atau berhasil, kita turut bergembira. Inilah sebenarnya menurut saya wujud beragama yang sebenarnya. Bukan justru ketika melihat orang lain kita benci, ketika melihat orang lain susah kita acuh tak acuh, tidak peduli. Ketika kita melihat orang lain senang kita iri. Nah, ini adalah bentuk kegagalan menurut saya dalam beragama. Jadi sudah betul kemanusiaan itu penting sekali Iya. dalam kita beragama. Iya, Pak Guru. Nah, Pak Guru silakan kesimpulannya untuk hari ini. Iya, baik. Jadi hari ini kita membahas tentang Pancasila, dasar negara, hubungannya dengan agama Buddha. Di dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita sebagai umat yang beragama, khususnya yang agama Buddha, ada namanya tri-kerukunan. Kerukunan intern antar umat beragama, kerukunan intern antar agama, dan kerukunan antar agama dengan pemerintah. Nah, yang ketiga ini adalah bahwa antara dasar negara, aturan, undang-undang dengan ajaran agama itu harus sinkron, harus sama, harus cocok, sesuai, sejalan. Nah, dengan demikian maka akan tercipta keharmonisan antar agama, umat masyarakat beragama dengan bernegara. Dengan demikian maka akan tercipta kedamaian. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara kita, maka ajaran agama itu harus relevan dengan dasar negara kita itu. Nah, seperti misalnya berketuhanan di Pancasila, kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia tentu semua harus berkeyakinan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa kita ajaran-ajaran Buddhis ini harus berdasarkan kemanusiaan yang beradab, baik itu kepada sesama manusia maupun semua makhluk hidup yang ada di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua masyarakat Indonesia harus saling bersatu, saling menjaga, saling menolong untuk kekuatan dari bangsa ini. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus sering bermusyawarah bagaimana cara memajukan bangsa dan negara ini. Jangan kita menghina kepala negara kita. Kita sudah menganut sistem demokrasi. Kemarin ketika kita misalnya tidak memilih pemimpin yang sekarang jadi pemimpin kita, ya kita harus menghargai, menghormati. Kalau kita sebagai warga masyarakat menghina pemimpin kita, bagaimana pandangan negara lain? Mereka pasti akan dengan mudah untuk menghasut, merusak tatanan sosial kemasyarakatan kita. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama saling membantu, saling berbagi. Yang memiliki lebih membantu kepada saudara kita yang kekurangan. Hari ini ada saudara kita yang mengalami bencana alam, mari kita sama-sama mendukung, membantu mereka dengan bantuan material ataupun moral kepada mereka. Mari kita support mereka, semoga mereka cepat pulih kembali. Dan pada masyarakat kita yang masih tidak mampu, yang punya kelebihan materi, mari kita bantu mereka supaya mereka tidak hidup dalam berkesusahan. Inilah wujud dari berbangsa dan bernegara, dan inilah sebenarnya wujud dari kita beragama dalam bermasyarakat. Ya, Pak Guru, terima kasih atas kesimpulannya dan atas semua penjelasannya, sangat baik sekali.
Demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sania Novianti Korin beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.